Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam kami akan warahmatullahi membahas wabarakatuh. tentang pemeriksaan di tingkat kejaksaan. Limpahan perkara dari polisi kepada kejaksaan. Yang pertama, perkara adalah masalah personal atau yang perlu diselesaikan mengenai suatu sengketa antara seseorang dengan orang lain. Perkara yang timbul tersebut akan ditindaklanjuti penyidik melalui penyidikan yang dimuat dalam berita acara penyidikan atau BAP. Yang pertama, dalam pelimpahan perkara kepada penuntut umum dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, berkas perkara acara biasa. Dalam KUHP bagian 16, bagian ketiga yang berhak menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum, yaitu penyidik sendiri, tidak dapat dilakukan oleh pejabat seperti penyidik pembantu atau penyidik. Yang kedua, berkas perkara langsung diserahkan dan disampaikan kepada penuntut umum. Yang ketiga, penyerahan dilakukan 2 tahap. Yang kedua, penyerahan berkas yang kedua yaitu berkas perkara singkat. Perkara yang akan diperiksa secara singkat dapat disampaikan kepada penuntut umum atau oleh pejabat berwenang menyerahkan atau menyampaikan berkas kepada penuntut umum hanya penyidik, tetapi jenis perkara dengan acara singkat. Di samping pejabat penyidik, dapat juga disampaikan oleh penyidik pembantu, karena perkara dalam acara pemeriksaan singkat dianggap mudah dan sederhana. Yang selanjutnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang menyerahkan. Penyidik pegawai negeri sipil tidak berhak menyerahkan langsung hasil penyidikan kepada penuntut umum, akan tetapi harus melalui penyidik Polri secara yuridis. Undang-undang memang menyebut penyerahan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil penuntut umum, akan tetapi dari segala pelaksanaan dilakukan melalui perantara penyidik atau dengan kalimat tegas penyerahan berkas perkara oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polri. Dan yang terakhir, penyerahan perkara acara cepat. Jenis perkara acara cepat dalam bab 16 bagian 6 yaitu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, perkara diperiksa dengan cara ringan. Dengan berkas perkara oleh penyidik langsung disampaikan dan menghadap terdakwa, barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan tanpa melalui penuntut umum. Yang kedua, tindakan penyerahan langsung ke sidang pengadilan dalam acara ringan dilakukan oleh penyidik atau kuasa penuntut umum pada pasal 205 ayat 2. Dan kedua, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, penyidik membuat tentang catatan tanggal, jam, dan tempat di mana terdakwa harus menghadap sidang pengadilan negeri. Yang kedua, catatan itu diserahkan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Yang kedua yakni hubungan antara kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan merupakan 2 instansi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Keduanya seharusnya dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, KUHP juga telah mengatur hubungan penyidik dengan hakim atau pengadilan, yakni yang pertama, Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 29 atas permintaan penyidik. Yang kedua, atas permintaan penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan atau surat izin khusus pemeriksaan surat. Yang ketiga, penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 dan pasal 38 ayat 2. Yang keempat, penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana. Pasal 214 ayat 3.
Yang terakhir, putusan telah disampaikan kepada terpidana. Pasal 214 ayat 3. Yang terakhir, panitera memberikan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa. Pasal 214 ayat 2, ayat 7. Untuk itu, ada tanggung jawab moral lembaga kejaksaan karena peran dan wewenangnya yang begitu sentral untuk secara intens mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik. Namun demikian, melihat permasalahan yang sering muncul dan terbatasnya waktu yang diberikan KUHP kepada lembaga kejaksaan menimbulkan permasalahan yang suatu waktu dapat muncul di persidangan dan mempengaruhi proses persidangan itu sendiri. C. Kelengkapan berkas dalam sebuah perkara. Perlimpahan perkara dari pihak kepolisian ke pengadilan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni berkas perkara pidana ringan dan berkas perkara pidana biasa. Yang pertama, berkas perkara pidana ringan, yaitu meliputi surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan, resume kepolisian, laporan kepolisian, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, surat pernyataan didamping penasihat hukum, surat perintah penangkapan, berita surat permintaan izin penyitaan, daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti, surat panggilan para saksi, surat panggilan tersangka, lampiran barang resume kepolisian, laporan kepolisian, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan yang terakhir yakni surat pernyataan didampingi penasihat hukum. Untuk itu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ulfah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelimpahan perkara pidana. Ya, yang pertama, petugas PTSP menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut yang telah disebutkan sebelumnya. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanannya hampir berakhir, tugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, berkas perkara dimaksudkan di atas meliputi pula barang-barang bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti. Kemudian, petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada panitia muda pidana. Nah, dalam hal berkas perkara dimaksudkan belum lengkap, panitia muda pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas-berkas yang belum terlengkapi. Kemudian, register perkara pidana biasa dilakukan dengan menginput data-data pada SIPP dan mencatat data-data perkara pada register manual. Pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah hakim melaksanakan sidang pertama. Kemudian pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan. Petugas register manual dan elektronik harus mencatat dan menginput dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara. Kemudian penutup. Kesimpulan yang pertama, perkara adalah masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan mengenai suatu sengketa antara seseorang dengan orang lain. Perkara yang timbul tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik melalui penyidikan yang dimuat dalam berita acara penyidikan. Hal ini dilakukan oleh dua pihak yang berwenang. Yang pertama adalah kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan dua instansi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Keduanya seharusnya dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu penegakan hukum yang baik. Sekian pembahasan kami kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.